Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing kali ini berkaitan dengan takdir. Dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Kita bisa berhati-hati untuk berjalan, kita bisa berhati-hati untuk naik motor atau mobil, maka ikhtiar kita adalah berhati-hati. Mungkin kita mengendalikan motor kita, mobil kita, tapi ketika sesuatu itu ada yang terjadi, misalkan kita mogok lah, atau mungkin ada permasalahan, maka itu tidak bisa kita hindari. Maka disinilah yang harus kita bagaimana senantiasa bertawakal, berlindung kepada Allah, dan minta senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada nasihat dari orang tua, salah satunya adalah tentang malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Artinya kalau sesuatu itu harus terjadi ya bakal terjadi. Dan jikalau kita belum bisa meraih kesuksesan, jikalau belum Allah izinkan, maka tidak akan bisa terjadi. Pernah ketika itu ada suatu kisah, yaitu seorang penjual tape. Nah, ketika itu dia hidup di perkampungan, dia harus berjualan tiap pagi dan melewati pesawahan. Namun suatu hari ketika dia berjalan memang sudah berhati-hati, tiba-tiba dia terjatuh di pesawahan tersebut. Tapenya masuk ke sawah, makanannya nggak bisa diambil, dan hari itu dia nggak bisa berjualan. Dan dia sebenarnya sering berangkat naik angkutan umum. Cuman ada satu-satunya di kampung gitu. Ketika dia pulang mungkin boleh jadi sebenarnya ya kesal. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kenapa jatuh, makanan yang terbuang, gak bisa jualan. Tapi ternyata setelah selang beberapa waktu, beberapa jam, tiba-tiba mendengar kabar bahwa angkutan umum yang biasa dia tumpangi itu mengalami kecelakaan dan orangnya tidak selamat. Maka setelah dia mendengar peristiwa itu, dia bersyukur kepada Allah. Yang tadinya dia kesal, yang tadinya dia menggerutu, dia berubah sekaligus dengan menjadi bersyukur kepada Allah dengan musibah yang tadi dialaminya. Maka boleh jadi sebenarnya apa yang kita tidak sukai boleh jadi baik menurut Allah, dan apa menurut kita ini sukai, menurut Allah mungkin boleh jadi tidak baik. Maka ini menguatkan kepada kita bahwa senantiasa kita bertawakal, bersyukur, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang buruk. Maka kisah lainnya ketika itu ada seorang raja bersama penasehatnya ini sedang berburu. Ketika berburu, tiba-tiba ternyata tangannya terluka, bahkan satu jari kelingkingnya itu bisa dikatakan patah. Dia kesakitan. Akhirnya ketika itu minta nasihat apa yang harus aku lakukan dengan apa yang terjadi ini. Lalu si penasehatnya itu bingung ya, menasihatin apa? Maka nasihatinnya bersyukur karena ya jarinya hanya satu yang terluka atau hanya satu yang hilang ketika itu. Namun merasa tersinggung, rajanya marah. Akhirnya apa? Disuruh dipenjarakan itu. Bagaimana penasehatnya? Akhirnya dipenjarakan penasehatnya. Maka suatu hari ketika dia berburu lagi, tiba-tiba tersasar dan ternyata memasuki ketika itu adalah orang primitif. Jadi diketemukanlah dan orang primitif menangkap raja termasuk prajuritnya untuk dijadikan persembahan. Ketika ternyata semuanya ketika itu mau dilakukan persembahan, mau ditangkap, ternyata ngelihat ada satu jari yang cacat ketika itu, maka ini nggak boleh katanya karena ini dianggap tidak sempurna dan dilepaskanlah. Akhirnya raja itu bisa melarikan diri dan akhirnya dia bersyukur dan suruh itu penasehatnya
dilepaskan dari penjara karena benar nasihatnya, bersyukur ini ternyata mengandung hikmah di kemudian hari. Hari ini tidak dijadikan untuk bagaimana ditangkap oleh orang-orang yang ada masyarakat primitif di hutan tersebut. Dan ternyata si penasehatnya juga bersyukur kepada raja, jikalau aku tidak dipenjarakan, mungkin aku akan ikut dengan engkau dan aku pun akan ditangkap oleh mereka. Maka untuk itu, ini kita selaku orang yang beriman, mudah-mudahan dalam keadaan apapun, baiknya, buruknya, senantiasa kita bersyukur dan bersabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.